Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya dan karunia-Nya, sehingga kita dapat memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-48 tahun 2012. 2 hari yang lalu, kita baru saja memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2012. Mengawali sambutan ini, saya mengajak saudara-saudara untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan pejuang kesehatan yang telah mendahului kita. Para pahlawan dan pejuang kesehatan ini telah mengabdikan diri dan menyerahkan jiwa raganya bagi kemanusiaan dan kejayaan bangsa dan negara. Pembangunan kesehatan tidak mungkin berhasil tanpa dukungan, peran serta, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-48 saya gunakan untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi suksesnya pembangunan kesehatan di tanah air tercinta. Secara khusus, pada hari yang istimewa ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada setiap petugas dan tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, melayani rakyat, di daerah-daerah yang paling susah, di gunung-gunung dan pantai, di daerah pedesaan yang terpencil, bahkan di pulau-pulau di daerah perbatasan, daerah-daerah di mana rakyat kita secara khusus sangat membutuhkan sentuhan petugas tenaga kesehatan, baik itu tenaga sanitasi, bidan, perawat, juru kusta, dan dokter. Kepada saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, tema Hari Kesehatan Nasional tahun ini adalah Indonesia Cinta Sehat dengan subtema Ibu Selamat, Anak Sehat. Indonesia Cinta Sehat adalah refleksi dari sikap dan perilaku setiap insan Indonesia menjadikan kesehatan sebagai dasar tindakan dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan subtema Ibu Selamat Anak Sehat dipilih karena merupakan sasaran prioritas pembangunan kesehatan. Tahun ini, kita berada di tengah periode pembangunan 5 tahun, yaitu tahun 2010 sampai tahun 2014. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan telah meningkat secara bermakna, dari 61,4% pada tahun 2007 menjadi 87,4% pada tahun 2011. Dalam periode yang sama, cakupan imunisasi campak meningkat dari 67% menjadi 93,3%. Serta status gizi masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Prevalensi gizi kurang pada balita tahun 2010 sebesar 17,9% dan diharapkan turun menjadi 15% pada tahun 2015. Berkat kerja keras saudara-saudara, ibu-ibu kader bersama petugas kesehatan di puskesmas, laporan menunjukkan bahwa 71% balita mengunjungi posyandu setiap bulan. Ini berarti sekitar 14 juta balita memanfaatkan posyandu. Saudara-saudara, selain berbagai kemajuan dalam pembangunan kesehatan, saat ini kita tengah menghadapi tantangan baru, yaitu meningkatnya penyakit-penyakit tidak menular dan penyakit yang disebabkan karena perubahan lifestyle. Pada data Riskasdes 2010 menunjukkan 59% kematian di Indonesia disebabkan penyakit tidak menular dan gaya hidup tersebut, yang membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar
misalnya penyakit stroke, kanker, diabetes, gagal ginjal, dan penyakit jantung. Penyakit tidak menular dan gaya hidup dapat dicegah dengan gaya hidup sehat, antara lain pola makan gizi seimbang, mengendalikan berat badan, mengolah stres, melakukan olahraga teratur, dan tidak merokok, serta berperilaku seksual yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan menitik beratkan upaya promotif dan preventif dengan tetap memperhatikan upaya-upaya kuratif dan rehabilitatif. Untuk meningkatkan akses kualitas pelayanan, maka jangkauan program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas akan diperluas. Sedangkan pelayanan kesehatan ibu dan anak akan diperkuat dengan program jaminan persalinan atau program Jampersal. Sejak tahun 2011, pemerintah menyediakan dana bantuan operasional kesehatan atau BOK yang berkisar antara 75 juta sampai 250 juta per puskesmas per tahun. Termasuk antara lain pembinaan posyandu dan posbindu, percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, pemulihan gizi kurang dan gizi buruk di masyarakat, serta kegiatan-kegiatan lain untuk mendukung para kader sukarelawan. Saudara-saudara, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, pada saat ini pemerintah sedang melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan SJSN di bidang kesehatan untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta atau Universal Healthy Coverage. Pelaksanaan SJSN bidang kesehatan tersebut akan dimulai pada tahun 2014. Kemudian, secara bertahap akan ditingkatkan cakupan kepesertaan hingga mencapai jaminan kesehatan semesta pada tahun 2019. Langkah ini mencakup penyiapan regulasi dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, sumber daya termasuk sumber daya manusia dan sosialisasi. Kelak, dengan terwujudnya jaminan kesehatan semesta pada tahun 2019, insya Allah seluruh penduduk Indonesia mempunyai jaminan kesehatan yang berarti dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa kendala pembiayaan. Pelayanan kesehatan dalam hal ini bukan hanya pengobatan gratis, tetapi juga mencakup aspek promotif preventif. Dalam pembangunan kesehatan, upaya promotif dan preventif harus diutamakan, karena selain akan menurunkan jumlah orang yang sakit, juga akan berdampak pada efisiensi biaya kesehatan. Upaya promotif dan preventif antara lain mencakup upaya perilaku hidup bersih dan sehat, sebagai perilaku sehari-hari dalam menciptakan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan menjaga dirinya agar sehat dan tetap sehat dari dalam kandungan sampai seumur hidup. Saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin meminta agar seluruh jajaran pemerintah dan swasta di tingkat pusat dan daerah, serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung komitmen kita bersama untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta ini. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-48 yang berbahagia ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.